Okay, so what do we have here? Kamu datang juga akhirnya. Dan ku tebak kamu datang untuk menggugurkan kandunganmu, bukan? Oke. Ya, semua berkat saya memang. Semua berkat saya karena saya memberikanmu ceramah yang tidak ada habisnya selama berbulan-bulan. Ya, bisa dibilang saya peduli dengan masa depanmu. Tapi kau tidak peduli dengan apa yang ada di dalam rahimmu. Coba kita pikirkan dulu ya. Siapa ayah dari anak yang ada di dalam perutmu? Tidak perlu. Kau hanya ingin menggugurkan kandunganmu sendiri. Baik, gak masalah. Ya, bisa dibilang ini adalah bagaimana cara Tuhan menjelaskan kepada orang-orang yang gagal ya. Kau anak tunggal bukan? Ya, tapi kau seharusnya memiliki banyak saudara. Karena ibumu juga memutuskan untuk mengaborsinya. Dan kau adalah anak satu-satunya yang dipertahankan oleh ibumu karena ia bertemu dengan ayahmu. Aku bukannya tidak kenal dengan ayahmu, bukan juga tidak kenal dengan ibumu. Jadi ya, kalau memang kamu sudah memutuskan untuk mengaborsi kandungan itu, ya nggak masalah. Hanya saja satu kali lagi saya bisa bilang, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Dan untuk kedepannya, setelah kamu menandatangani dokumen yang akan saya berikan nanti, kamu tidak akan lulus di kampus ini. Silakan cari kampus yang lain, mulai semuanya dari nol dan ya. Tolong jangan berdebat dengan saya sedang tidak ingin menanggapi banyak soal keluhanmu. Kamu datang ke sini hanya untuk satu hal, aborsi. Ya, saya akan membantu. Tapi kalau untuk yang lain, untuk mempertahankanmu di kampus ini sepertinya tidak. Apa yang akan terjadi kalau misalnya ada satu mahasiswa yang gagal dan terus mengulang semester? Bukankah nama kampus akan menjadi buruk? Memangnya sampai di sini kamu masih belum paham? Kamu bukan hanya membayar di sini, tapi kamu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu bayar. Dan kami juga bertanggung jawab untuk memberikanmu pelajaran supaya otakmu itu terisi. Tapi justru anak yang terisi di dalam perutmu, ya itu bisa menjadi salah satu bukti kegagalan kami sebagai dosen ya. Walaupun ya namanya juga mahasiswa,
Orang yang seharusnya sudah bisa berdiri tegak sendiri. Dan kami para dosen hanya membimbingmu saja, bukan mengajari, bukan menyuapi. Kamu bukan anak kecil lagi. Ya, paham ya? Ya seharusnya udah paham juga sih. Masa wanita secantikmu cuma bisa diisi sama money, ya, menelan, menerima, ya bisa dibilang kamu mirip lah sama ibumu. Kenapa? Merasa terintimidasi? Saya tidak akan bicara kalau memang bukan itu faktanya. Dan kamu harusnya sadar, dari awal pertemuan kita, yang kamu harus lakukan hanyalah nurut. Namun kamu tidak mengindahkannya, jadi ya sampailah kita di sini. Jadi silakan, ini dokumen yang sudah saya buat untuk diberikan kepada dokter aborsi. Jadi silakan. Ya, bagus. Oh, nggak perlu dibaca. Ngapain dibaca? Kamu kan nggak pernah baca. Tanda tangan aja di situ. Tulis nama yang lengkap dan jelas. Jangan sampai dokter tidak bisa membaca tulisanmu. Oke, sudah. Silakan. Oke, dari sini kita sudah dapat memutuskan bahwa kamu, mahasiswa di universitas ini, siap mengundurkan diri secara mandiri dan menerima konsekuensi yang akan didapat, yang akan diterima atas perintah dari dosen yang bernama Vertigo Witref. Ya, untung aja ada mahasiswa bodoh seperti kamu ya. Jadi saya tidak perlu menipumu lebih jauh lagi, karena ya kalau memang sudah bodoh ya bodoh. Oke, jadi ayo kita pergi ke ruangan dokter itu. Gak jauh kok dari sini. Dokternya juga berlisensi. Iya, dia udah berpengalaman. Dia bisa mengambil janin di dalam rahimmu dengan mudah dan membuat seolah tidak ada yang terjadi di dalam perutmu. Oke? Ya, ayo silakan.
Jadi gimana dok? Udah bisa dimulai? Iya, itu pasiennya. Iya cantik. Cantik sih cantik ya. Tapi dia menggunakan selangkangan ya untuk mendapatkan nilai bagus kalau di kampus ya. Terus lebihnya ya biasalah anak-anak muda, seks bebas, miras, narkoba dan lain sebagainya. Ya nggak masalah dia tuh cantik, dia tuh ganteng atau kayak gimana ya. Kalau memang pada dasarnya pelacur ya pelacur lah. Ngapain takut kalau dia dengar? Biar aja dia dengar. Dia memang pantas mendengarkan itu. Gak masalah sebenarnya. Ya yang jelas sesuai perjanjian kita lah ya. Apa yang mau kamu ambil silakan. Apa yang mau kamu tinggalkan juga silakan. Tapi pastikan dia masih tetap hidup. Ya. Karena saya masih mau bermain-main dengan dia nanti. Halo, gimana? Udah sadar? Kamu dengar semuanya ya? Aduh, kalau gitu aku minta maaf deh. Ya, kita nggak usah bicara formal lagi di sini karena udah jelas. Jika di luar kampus, aku dan kamu hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kepentingan apapun. Tugasku sebagai dosen telah selesai ketika aku melangkahkan kaki keluar dari area kampus. Dan hukumanmu akan berlaku. Maaf, bukan hukuman. Konsekuensi. Iya. Setelah ini kamu tidak akan bisa pulang lagi. Iya, karena kamu akan berada di bawah kendaliku. Aku sudah mengirimkan surat atau ya pesan lah kepada orang tuamu untuk tidak perlu memikirkanmu lagi. Ya biar aja, namanya juga orang tua. Mereka lebih bahagia lah hidup tanpa kamu. Mereka tuh capek sebenarnya membiayai kamu yang gak pernah lulus itu. Jadi ya gak masalah kan? Ya harusnya gak masalah sih. Jadi kita mulai dari mana ini? Dok, mau diapain dia? Oke, silakan. Tidur yang nyenyak ya. Cuma bius biasa kok.
Gimana dok? Harusnya udah sadar ini. Obat apa yang kau kasih ke dia? Sampai dia telat sadar kayak gini. Hey. 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 Ya, akhirnya bangun juga. Untung aja aku nggak harus jadi kriminal ya. Oke, selamat. Kamu sudah bangun. Nggak perlu banyak bergerak. Kenapa? Oh, santai, santai. Jangan panik. Mau bergerak kayak gimana pun kamu nggak akan bisa berdiri. Bahkan duduk aja nggak bisa. Jadi santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ya, aku memang bilang aborsi, oke. Tapi untuk bagian konsekuensi aku memang tidak memberitahunya kepadamu. Cuma kehilangan beberapa organ aja, kenapa sampai nangis kayak gitu? Harusnya gak masalah lah. Kenapa? Ya gak masalah. Kenapa emang ya kalau kehilangan tangan? Cuman tangan. Oh iya, sama kaki juga. Iya. Ini kaki kamu masih kebas karena memang udah mati rasa. Nanti masih ada prosedur kedua buat diambil. Ya dipotong kayak gitulah. Ya ini konsekuensinya memang seperti ini. Iya. Kenapa emangnya? Ya apa yang udah dipotong, apa yang udah diambil, apa yang udah sumbangkan. Kamu kan menyumbang di sini. Kamu udah menyumbangkan kaki dan tanganmu loh. Ya. Jadi Hei, tenang. Tenang ya. Dadamu masih ada itu. Masih bisa dimainkan. Sudah ku bilang. Dokter yang ku kenal ini berpengalaman. Dia bisa membedah. Ya, dia bisa mengambil tangan dan kakimu tanpa membuatmu mati. Jadi, ya sekarang yang bisa kamu lakukan adalah tetap hidup. Ya. Menjadi salah satu dari daki makuraku yang bisa kugunakan kapan saja. Nanti kamu juga akan ketemu dengan teman-temanmu. Ya. Dia juga masih hidup. Sama sepertimu. Mahasiswa yang ya bisa dibilang gagal lah. Aku penjahatnya sekarang. Bukan aku yang jahat. Tapi kamu yang bodoh. Jangan pernah macam-macam denganku. Dan kalau misalnya kau sudah menua, kau juga akan kubuang. Sama seperti daki makuraku yang hidup. Yang sudah expired lah ibaratnya. Jadi, tolong biasakan diri dan terima aja apa yang akan kulakukan. Gak usah menangis. Ya ini namanya koleksi, kolektor. Panggil aja aku kolektor. Gak masalah. Ya, panggil aja aku kolektor. Kenapa? Ya, masih mau
bersengkrama? Enggak. Kalau enggak, bentar lagi dokter ini akan membius kamu lagi. Lalu prosedur kedua yaitu pengambilan kaki keduanya ya. Saraf di kakimu udah diputuskan ya, sudah dipotong. Jadi kamu gak akan bisa bergerak. Dengan kekuatan anime pun kau tidak akan bisa menggerakkan kakimu, anak muda. Kamu akan menjadi koleksiku yang ke-41 ya. Itulah kenapa mahasiswa harus mengikuti kata dosennya agar mau masa depannya cerah. Aku tidak akan menjerumuskan orang. Kau yang menjerumuskanmu sendiri. Aku tidak akan mengajak orang ke jalan yang salah. Kecuali orang itu sudah berada di jalan yang salah tapi tak mau keluar walaupun sudah dibantu, sudah diingatkan, sudah dibimbing. Oke? Udah gak sabar mau main-main sama dadamu.